ternyata bela diri ini bukan hanya tentang bagaimana kita membela diri secara fisik, tapi yang utama yang harus kita bela adalah pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, emosi kita sendiri. Nah, apalagi dunia sekarang gitu kan. Mungkin kita tidak dipukuli orang sekarang ini, kita tidak dipukuli orang, bahkan tidak bersentuhan dengan orang. Tapi kita harus mampu membela pikiran kita yang galau gara-gara PPKM ini. Kira-kira bisa cerita nggak ya sekilas aja gitu Mas Nur perjalanan hidupnya sehingga sampai akhirnya juga mengenal itu mindfulness ternyata juga berkontribusi dalam hidup kita. Kapan saya menyadari pentingnya mindfulness? Sebenarnya sesuatu yang sudah lama saya pelajari, cuman dengan tanda kutip nama yang berbeda gitu. Saya belajar silat kelas 4 SD. Jadi saya belajar silat itu kelas 4 SD. Ya, walaupun masih belum sungguhan kayak anak saya belajar silat juga kelas 4 SD. Saya belajar di rumah, saya belajar sama ada paman saya, terus belajar sama kakak. Itu sampai pertama saya belajar dulu mancak Makassar gitu, saya belajar di sana. Tapi yang namanya anak-anak kita belajarnya yang penting bisa gitu. Dulu tidak ada lain tujuannya, pokoknya bagaimana berantem menang. Karena saya anak terakhir kan, saya bersaudara 3, kakak saya laki-laki, kakak nomor 2 juga laki, saya laki-laki ya. Sudah terjadi perang di rumah sebenarnya, karena sudah sering terjadi perang di rumah, saya berusaha belajar untuk menjaga diri saya, gitu. Tapi ya tetap aja percuma. Tapi basically setelah saya belajar sampai kakak saya belajar Cimande juga, bela diri Jawa Barat, dan sempat ngajar di salah satu pesantren. Saya juga sempat belajar. Di situ juga saya menemukan beberapa perbedaan berpikir antara tradisi berpikir orang gunung dan orang laut. Artinya begini, karena keluarga saya, bapak saya tuh Makassar, keluarga besar saya adalah pelaut. Jadi cara berpikir silat yang saya pelajari di awal adalah silat laut. Setelah saya belajar Cimande, kayaknya Cimande ini bukan silat laut, tapi silat hutan atau silat kampung atau silat, bukan masalah kampungannya, tapi silat yang tidak di laut. Saya menemukan 2 perbedaan cara berpikir. Kalau di laut itu secepat-cepatnya selesai, gitu. Secepat-cepatnya selesai berpindah, karena memang nggak bagus juga ceritanya. Mbah saya atau mbok saya itu bajak laut dulu. Ceritanya bajak laut. Nah, dari situ saya belajar. Kemudian setelah itu saya berkembang belajar macam-macam aliran, tapi aliran besar yang saya pelajari, kecuali Cimande tadi, saya belajar Makassar, Madura, dan Ponorogo, Jawa Timuran gitu. Kapan memahami konsep mindfulness gitu? Kapan memahami konsep mindfulness? Setelah saya tentunya bisa berpikir waras, selayaknya orang tua, orang dewasa gitu. Selayaknya orang dewasa. Kenapa? Karena di awal-awal kita belajar ya hanya just doing something, hanya belajar bentuk, belajar nangkis, belajar silat, dan silatnya juga masih hafalan. Silatnya juga masih banyak memorize lah, menghafal. Kemudian karena di keluarga saya, kakak saya silat, bapak saya silat, kemudian paman saya yang dari bapak itu juga silat. Di situ mulai terjadi sebuah kebiasaan menyaksikan orang bersilat. Kemudian seiring waktu, seiring usia, saya mulai berpikir dan belajar hal-hal yang berkenaan dengan Jawa, walaupun saya punya keluarga dari Makassar, tapi setelah besar saya baru memahami jauh tentang konsep Makassar itu. Sama mbah saya yang di Ponorogo, saya diajari tentang kejawen ya, tentang hitung-hitungan, diajari tentang bahasanya ya konsep hidup orang Jawa lah, eling lan waspodo gitu, eling lan waspodo. Jadi bagaimana kita membiasakan diri kita, bagaimana kita membiasakan diri kita selalu ingat dan waspada. Waspada kepada apa? Pertama adalah pikiran gitu, karena yang angel dikendalikan itu adalah pikiran. Kemudian waspada kepada kata-kata, waspada kepada perilaku, kemudian waspada kepada kebiasaan-kebiasaan yang di luar kontrol. Kadang-kadang saat kita senang kan kita di luar kontrol. Saat kita marah kita juga sering di luar kontrol. Nah, seiring waktu berkembang, kemudian tahun, simpel saja.
Tahun 2006 saya melanjutkan, sebenarnya dari tahun 2002 kita sudah melatih bareng, latihan bareng. Saya sama kakak saya melatih. Kemudian tahun 2006 Bayu Suci, perguruan saya tuh saya teruskan. Tahun 2002 saya belajar hipnosis tentang bagaimana pikiran sadar, bawah sadar gitu, bagaimana verbal, bagaimana kata-kata. Kemudian tahun 2006 saya melanjutkan Bayu Suci yang menjadi perguruan yang dikasih nama Bayu Suci. Sebelumnya ada keluarga namanya perguruan Sadar Penggalih di Ponorogo itu, kemudian sama kakak saya juga ada dulu namanya Perkasa, di situ kita juga belajar dulu. Yang basicnya adalah pernafasan, jadi pental-pentalan itu dulu. Disitulah ketemu. Pental. Dulu Bayu Suci itu awalnya pental-pentalan itu energi, makanya namanya Bayu Suci. Gitu. Disitulah mulai saya menemukan banyak hal setelah saya belajar hipnosis, setelah saya belajar tentang konsep Jawa. Oh ternyata bela diri ini bukan hanya tentang bagaimana kita membela diri secara fisik. Tapi yang utama yang harus kita bela adalah pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, emosi kita sendiri. Nah, apalagi dunia sekarang gitu kan. Mungkin kita tidak dipukuli orang sekarang ini. Kita tidak dipukuli orang, bahkan tidak bersentuhan dengan orang. Tapi kita harus mampu membela pikiran kita yang galau gara-gara PPKM ini. Nah, lanjut ke tadi. Dan 2006 saya meneruskan Bayu Suci. Kemudian disitulah mulai saya membuat kurikulum pembelajaran yang dimulai dari pembelajaran pikiran, pembelajaran fisik, kemudian pembelajaran spiritualitas. Kita juga ada ritual-ritual kebatinan yang dikombinasi antara tradisi pesantren dan Jawa. Jadi kalau disimpulkan, mindfulness sebenarnya adalah lingkup hidup saya, karena saya bertumbuh di keluarga yang bersilat, yang spiritual, yang pesantren juga. Namun baru menyadari bahwa itu namanya mindfulness ya setelah ada orang rame-rame menyebut mindfulness. Tapi jika prakteknya kita sudah mempraktekkan jauh-jauh hari gitu. Kita sudah mempraktekkan jauh-jauh hari. Tahun 2000, jadi makhluk yang bernama mindfulness ini tahun 2005 tahun 2005 saya mengajarkan mindfulness communication gitu. Saya ngajar di Kinabalu waktu itu, di Malaysia tahun 2015. Itu masih belum banyak orang tahu, belum banyak orang yang menyadari gitu. Belum banyak orang yang memakai mungkin ya. Karena pada waktu itu di Indonesia ini kan ada sebuah sindrom atau gandrung-gandrungnya pada sesuatu. Di tahun 2000, ini ada Mas Bobby teman saya, beliau salah satu praktisi NLP juga. Jadi tahun 2005 ke atas sampai tahun 2010 itu Indonesia itu di dunia saya, itu lagi gandrung-gandrungnya tentang hipnosis. Ya, kemudian tahun 2010 sampai 2015 itu gandrung-gandrungnya NLP di dunia saya. Di dunia silat terjadi apa? Bahkan tahun 92, 93, 80-an itu lagi gandrung-gandrungnya belajar pernafasan. Nah, jadi kita ini sudah hidup dalam lingkup mindfulness jika itu prakteknya. Cuman kadang-kadang kan kita ini kalau namanya nggak diinggriskan itu spirit belajarnya kurang ya. Jadi betul. Inilah tradisi bangsa terjajah gitu. Kalau sudah dikasih di Inggris the power of mindfulness gitu, mindfulness X, macam-macam gitu. Baru kita punya spirit untuk mempelajarinya. Nah, itu pertama. Yang kedua, setiap ilmu itu kan punya waktu untuk dia dikenal, punya pemicu untuk dia dikenal gitu. Kalau kita tahu salah satu berkah dari pandemi ini adalah banyaknya orang yang belajar mindfulness, banyaknya orang yang belajar meditasi. Terhitung dari tahun kemarin, mulai November itu berseliweran tentang konten-konten mindfulness meditasi. Lalu bagaimana dengan bela diri? Bela diri itu adalah mindfulness, tetapi lingkupnya lebih keras. Cuman bela diri kan bertahap, kita mulai dari fisik.
Dari mana? Belajar cara berdiri dulu. Berarti kan itu sudah konteks mindfulness. Menyadari proses Karakter, ya. berdiri. Kuda-kudamu, yes, kuda-kudamu itu tinggi atau rendah. Kuda-kudamu itu lebar atau kecil. Itu kan sebenarnya sudah ada konsep kesadaran. Kemudian pukulanmu ini lurus atau melengkung. Kemudian, itu ada Jawara Penaga. Beliau itu salah satu guru silat yang terkenal di abad ini. Teman. Salam. Kemudian ya, saya tadi ngupload, beliau langsung komen, wah itu adik saya, wah adik ketemu gede atau adik ketemu di perempatan gitu. Sorry, kita lanjut. Kemudian jika mindfulness dimaknai sebagai sebuah kesadaran utuh saat ini di sini, gitu, itu beratlah. Orang akan belajar gitu. Tapi jika mindfulness itu dimaknai sebagai begini, dimaknai sebagai kayak kita ini pakai baju ya, kita ini kayak kita pakai baju. Pakai baju itu kan ada aturannya. Terlalu sesek ya kita tersiksa, terlalu longgar ya jelek gitu. Simpelnya mungkin mindfulness begitu. Kemudian yang kedua, kalau mindfulness dimaknai sebagai makanan, terlalu lapar ya kita ya emosi, terlalu kenyang ngantuk gitu. Jadi mindfulness saya maknai sebuah jalan tengah berada di dalam kondisi saat ini. Kalau hadir utuh, wis angel itu. Kalau sudah ada kata hadir utuh saat ini di sini, wah itu bahasa lisan. Kenyataannya untuk hadir utuh 5 menit itu sudah luar biasa gitu. Saya bertahun-tahun mempraktekkan mungkin dari tahun 99 sampai sekarang menjadi hadir utuh saat itu di sini, wah itu luar biasa. Ya. Jadi kalau mindfulness dimaknai sebagai sebuah baju, ya jangan terlalu longgar, jelek juga. Terlalu isis, jangan terlalu sesek, ya keringetan. Kalau mindfulness itu sebagai makanan, jangan kita terlalu lapar atau terlalu kenyang. Begitu juga bela diri. Jika bela diri itu dikaitkan dengan dunia mindfulness, sebenarnya bela diri belajar bagaimana kita tahu diri. Jangan terlalu maju, jangan terlalu mundur, jangan terlalu berani, jangan terlalu takut, jangan terlalu keras, jangan terlalu lentur. Kalau kita berlatih meditasi, kita berlatih konsentrasi, terlalu kaku ya kita jenuh, terlalu lembek ya kita tertidur. Nah, sementara itu yang bisa saya hantarkan untuk teman-teman. Jadi kapan saya mengenal mindfulness? Jika mengenalnya namanya itu ya mulai tahun berapa ya saya mengenalnya? 2010-an lah, 2010. Saya mengoleksi buku-buku mindfulness itu mulai tahun 2010. Terus saya ikut retreat Guru Gede Prama itu sekitar 2009. Kemudian saya ikut kelasnya Guru Mingyur Rinpoche itu tahun 2010. Masih belum banyak manusia-manusia yang memahami tentang mindfulness. Sekarang beruntung sekali kita, banyak sekali orang mengkaitkan apapun dengan mindfulness, mindfulness eating, mindfulness, pokoknya semuanya lah, tinggal lihat aja lah. Kita tinggal lihat aja lah. Jadi, begitu Pak, monggo. Jadi aku juga cerita terus. Iya. Jadi, oke. Jadi sebenarnya tuh yang sedang-sedang aja sebenarnya Mas. Kalau terlalu maju juga nggak baik, kalau terlalu kita posisi mundur juga nggak baik. Jadi sadar diri juga ya, posisi kita kayak gimana, kita harus menjadi lebih baik, begitu ya Mas ya? Ya, makanya mindfulness selalu dikaitkan, kalau John Kabat itu tahun 1970 mulai memproklamirkan mindfulness sebagai media terapi, itu kan sebenarnya orang sakit itu akan cepat sembuh kalau tidak terlalu berharap dia cepat sembuh, akhirnya dia menjadi nervous, menjadi khawatir, menjadi takut, bahkan tidak menerima penyakitnya, atau tidak terlalu lembek sehingga dia lalai kepada apa yang terjadi. Makanya mindfulness itu selalu dimaknai sifat di sini saat ini kini, antara 3 waktu saat ini, nanti, dan dulu. Cuman prakteknya ya angel gitu. Praktek angel, tidak segampang yang ditulis di buku-buku itu, angel sekali. Salah satu guru saya ngomong, kamu bisa menyadari nafasmu 1 menit itu sudah anugerah luar biasa. Maka bahasa simpelnya mindfulness itu, ya ngono ning aja ngono. ngono ning aja ngono gitu. Kamu marah boleh, tapi yo jangan bawa kemarahan kemana-mana gitu. Iya. Karena kita ini bukan malaikat. Kalau kita menganggap mindfulness itu sebagai sebuah kebersihan, terus kita menolak yang kotor, kita mau transformasikan diri kita menjadi malaikat dan meninggalkan unsur jin. Nah, itu enggak pas itu. Enggak pas.
Atau sebaliknya kita jahat terus, kita meninggalkan sisi malaikat dan kita menjadi jin gitu. So mindfulness itu berada di tengah pada apapun. Kok ya topiknya adalah bela diri, ya yes, masuk dari bela diri. Dari nyiram bunga ya mindfulness, makan ya mindfulness, chatting ya mindfulness. Artinya di tengah, jangan larut kepada apa yang terjadi, tapi jangan terlalu ekstrim menolak kepada apa yang terjadi. That's mindfulness. Mau masuk dari bela diri, mau masuk dari masakan, mau masuk makan, mau kita ini sebagai penanam bunga, sebagai pemancing, sebagai apapun. Simpelnya, kapan kita akan mulai mempraktikkan mindfulness adalah saat kita tidak terlalu larut kepada apa yang terjadi, tetapi tidak terlalu menolak diri kepada apa yang terjadi. Kan sebenarnya begitu kan? Setiap orang ini berjuang untuk menjadi senang. Tetapi karena tidak tahu caranya, perjuangan menjadi senang ini menjadi awal penderitaan. Kenapa? Karena terlalu melekat pada harapan pengen senang. Nah, berat akhirnya. Atau terlalu abai kepada hasrat ingin senang. Jadi mindfulness bukan sifat malas, bukan sifat abai, bukan juga sifat menjadi suci, bukan juga sifat menjadi bahagia seutuhnya. Enggak. Mindfulness itu ya lapar ya makan. Saat kamu makan pedes ya sudah, nggak usah kebanyakan sambat gitu. Selesai. Tahu menerima konsekuensi apa yang terjadi dengan proporsi yang pas. Kadang-kadang mindfulness ini menjadi sebuah beban untuk kita pelajari karena identik dengan sebuah pengamatan sempurna, sebuah kesucian, sebuah kebersihan, sebuah ketidakmelekatan. Walah, kita ini masih melekat kok. Selama kita masih memakai nama dan rupa, kita ini melekat. Sebagai orang Islam kita masih melekat kepada Quran dan hadis. Para Buddhis masih melekat pada omongan Buddha. Kristen melekat pada siapa? Pada Isa. Begitu Hindu melekat pada dewa-dewa yang ada. Cuman kalau tidak menjadi beban, ya sudah, tidak usah dibahas gitu. Ini walaupun kita itu membicarakan kebahagiaan atau kesehatan, jika dengan melekat kepada kebahagiaan atau kesehatan menjadi kita tersiksa, wah itu yang tidak boleh gitu. Jadi kalau kita harus melepaskan kemelekatan, ciloko susah ya Mas ya. Susah. Kita melekat kepada angka, kita melekat pada warna, kita melekat kepada huruf, kita melekat pada konsep. Tetapi selama itu memberdayakan dan membuat diri kita tidak suffer, it's okay. Begitu juga bela diri. Kita belajar memukul angin, tidak ada musuhnya, goblok itu mukuli angin aja, ya kan? Tidak masalah, mukuli angin tidak masalah. Nanti terus kemudian ada musuhnya, melekat pada teknik tuh di awal-awal, nggak masalah, bisanya baru itu. Kadang-kadang orang belajar mindfulness ini langsung mau jadi wali ya. Bro, mindfulness terus jangan melekat gitu, walah ciloko. Belajar semampu-mampunya, lakukan sebisa-bisanya, tapi tetap bertumbuh, ya kan? Tetap berubah, tetap berpotensi untuk merubah apa yang bisa kita rubah. Kalau tadi saya buat status, apa yang masih bisa kita rubah ya dirubah, tapi jangan suffer dengan sebuah harapan yang berlebihan. Karena sesuatu yang belum terjadi, tidak ada yang bisa memastikan kecuali kejadian itu sendiri. Itu Mbak. Jadi bisa dibilang kayak mindfulness itu juga mengikuti suatu proses ya Mas ya, nggak langsung apa ya, tiba-tiba aja kita, aku bisa nih, aku terusin belajar terus kayak gini. Kayaknya nggak bisa sesingkat itu ya Mas Nur ya. Butuh proses. Mie instan aja digodok kok. Terus padahal itu mie goreng ya. Iya. Itu dulu sama gitu. Apalagi pada sebuah pembelajaran untuk membentuk sebuah karakter. Mindfulness ini bukan tentang pengetahuan, tapi bagaimana mindfulness ini menjadi sebuah habit, menjadi attitude lebih tingginya lagi, menjadi etika, menjadi nilai moral, menjadi sebuah konsep yang menjadi sealami-alaminya. Tadi kan Mas juga bahas tentang cara bela diri. Tadi Mas Nur bilang cara membela diri itu ada di dalam pikiran. Ada cara membela diri dalam mental. Nah, dua hal ini, bela diri pikiran sama bela diri mental, itu kalau dicocokin sama kondisi sekarang tuh kayaknya related banget gitu Mas. Bener nggak sih? Iya mau pikiran? Iya mau dicocokin mau tidak ya nyatanya udah terjadi.
mau dicocok-cocokin ya, enggak. Artinya gini loh, dalam dunia mindfulness gitu, jangan beranggapan bahwa ini sesuatu yang baru. Saya ngajar kemana-mana, saya ngajar di beberapa kelas, selalu kita terjebak kepada sebuah wacana, selalu kita terjebak pada sebuah habit bahwa, oh ini sesuatu yang tidak, ini bukan sesuatu yang baru. Tantangan belajar mindfulness adalah saat kita menganggap bahwa kita ini awam. Tidak ada yang awam dalam mindfulness, tidak ada yang awam. Basically dalam hidup ini kita sudah terbiasa mawas diri gitu kan. Saat kita tutup pintu kita mawas diri, saat kita naik motor, naik mobil kita mawas diri, saat kita makan kita mawas diri supaya nggak kelelekan, nggak ketabrak, saat nyebrang jalan juga kita mawas diri. Cuman karena tidak diembel-embeli dengan sebuah nama, tidak diembel-embeli dengan sebuah disiplin, kita menganggap bahwa itu hal biasa. Saat ngiris berambang ya kita mawas diri ya, untuk ibu-ibu itu saat mandi pun, saat sekat gigi kita sudah mawas diri sebenarnya. Kita sudah berusaha membela diri kita. Kita sudah membela jiwa kita, membela tubuh kita. Tapi tak jarang juga terjadi, banyak kita sering melakukan sesuatu, hanya melakukan sesuatu tapi lupa esensinya. Contoh gitu. Sering terjadi di dunia sosial ini, media sosial ini, ada sebuah artikel, tidak semua kita baca, tapi udah komen gitu. Nah, ini lost sih, kepunjulan namanya. Ini secara fisik kita waras, tetapi secara mental tidak waras gitu. Karena mental kita sudah terambil oleh judul tadi. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada sesuatu yang menggembirakan, membuat kita euforia juga, lupa kita. Makjleb, luar biasa, merinding, berbesmili gitu kan, bahasa yang terlalu pasaran sekarang di dunia sosial itu. Bocah Yasin aja berapa surat, berapa ayat ndak berbes, giliran baca status berbes, ini kan ada yang aneh gitu. Ada yang aneh, antara nih lebay atau antara nih tercerahkan, ini kan nggak jelas. Lalu bagaimana membela diri? Kita maknai diri ini apa dulu? Kita maknai diri secara fisik, secara mental, atau secara jiwa. Apa korelasinya? Bela diri itu dunia martial art, pencak silat atau apapun. Sebenarnya kalau mental kita udah rusak, teknik kita nggak jadi apa-apa. Iya kan? Saya ngamati di pertandingan itu, kalau sudah atlet saya itu kena pukul, udah rusak tekniknya. Artinya bela diri mental itu lebih utama daripada bela diri fisik. Bela diri pikiran itu lebih utama daripada bela diri tubuh gitu. Dan sekarang terjadi di dunia pandemi ini, PPKM ini, yang diserang itu bukan semata-mata tubuh, tapi pikiran kita dibombardir dengan berita, dibombardir dengan teman yang innalillah tiap hari sampai buat contekan turut berduka cita itu saking seringnya. Ini yang dibombar gitu ya, copy paste gitu kan, turut berduka cita itu kan sampai menjadi template gitu. Ini yang diserang kan tubuh atau jiwa kita. Jiwa dan pikiran kita. Bagaimana menyikapinya? Yang utama adalah maknai bahwa kalau hidup ya ada sakit, ada mati gitu, selesai gitu. Loh, tapi kan ini teman, ya sudah, tidak ada orang yang mau kehilangan teman. Pertama kita percaya bahwa semua cerita itu ada yang memulai. Semua cerita ada yang menjalani, semua cerita ada yang mengakhiri. Itu dulu. Maka dasar dari belajar mindfulness adalah pahami bahwa kalau kita ngamati pikiran, sifat utama pikiran itu tidak tetap. Selalu berubah, selalu berganti, selalu berpindah. Ada yang menyimpulkan sebagai monyet, ya loncat-loncat gitu. Ada yang menyimpulkan sebagai sapi. Sapi yang baru kita pegang, ditarik angel, ditaruh, dipecut lari gitu. Ada yang menyimpulkan seperti naga, ada yang itu kan cuma sebuah istilah. Itu adalah terminologi yang dibuat, tapi yang lebih sering kita monkey mind. Mbak wedus main is okay, it's no problem gitu. Wedus ketek main gitu, enggak masalah, itu kan cuma istilah gitu. Artinya sifat pertama pikiran itu adalah berpindah, berubah, berganti, bertransisi, kemudian membaur. Pertama kita lihat satu gambar. Oh, kalau saya lihat muka Mbak Dini ini, saya terlihat jadi teringat teman saya. Berarti ini kan pikiran saya mengkorelasikan sebuah pengalaman. Kalau saya mencium bau ini, saya mengingat pacar saya mengingat bapak saya lah. Ini pikiran tuh bentuknya begitu, loncat.
Lah, itu dulu yang harus kita pahami, karena pikiran ini sering loncat-loncat, maka dia harus diikat supaya nggak kemana-mana. Tapi nyikatnya jangan terlalu kenceng. Nah, diikat itu dikasih sebuah objek khusus untuk diamati. Bela diri ya dengan gerakan, dengan nafas, dengan tujuan. Kalau ngomong ya dengan target, kalau mikir ya dengan pikiran tertentu. Akhirnya pikirannya nggak loncat-loncat. Namun, iki yang penting. Penting iki rungok. Namun, satu hal yang harus kita pahami, untuk berbicara mindfulness, kita harus belajar mengenali dulu pikiran kita ini cenderung bagaimana. Orang yang cenderung mudah bosan, atau orang yang euforia, atau orang yang mudah terprovokasi, itu dulu kita kenali. Kita kenali kebiasaan diri kita, kenali pikiran kita, kenali jiwa kita, kenali diri kita. Baru nanti kita memilih objek berlatih mindfulness. Sekarang nih seakan-akan semuanya harus mindful dari nafas. Enggak. Kalau orangnya sakit paru-paru, jantungan, nafas ya loro malah. Yang lain-lain aja dulu lah. Gampang gitu. Maka kenali siapa kita, pilihlah objek berlatih mindfulness yang pas. Pilihnya. Jadi sifat pertama pikiran selalu berubah berganti. Kemudian sifat yang kedua, tidak ada yang kekal gitu. Senang ya tidak kekal. Sedih ya tidak kekal, sinyal pun tidak kekal tadi. Senang ya tidak kekal, senang ya tidak kekal gitu, sedih tidak kekal. Maka kalau sedih ya ojo nemen-nemen gitu, semuanya seakan-akan merundung, sedih, semua dicurhati. Ya, begitu sudah senang lupa bahwa kemarin dia pernah sedih lah, lupa. Jadi sifat alami pikiran satu tidak tetap, yang kedua tidak ada yang kekal. Karena tidak kekal itu kita harus siap siaga. Seperti hari ada malam, ada pagi, ada siang, ada sore, ada fajar. Begitu juga pikiran. Itu menjadi landasan yang utama dari mindfulness. Berubah, tidak kekal. Kemudian yang ketiga adalah sejatinya semua hal yang kita pikirkan itu netral. Akan menjadi berpihak. Akan menjadi melekat manakala kita embel-embeli dengan identitas. Anu menjadi anuku, itu. Cewek menjadi cewekku, HP menjadi HPku, identitasku berarti. Kemudian kalau identitasmu, ini anumu. Jadi kata-kata identitas, simbol yang kita sematkan kepada pengalaman di pikiran, itulah yang membuat kita melekat. Mereka-mereka yang gegap gempita ngomong tentang anti kemelekatan, lupa bahwa kemelekatan itu tidak bisa dihilangkan dari diri manusia. Selama ada diri kita, ya kita akan kemelekatan itu ada. Cuman bedanya, kalau kita sadar bahwa ada perubahan, ada pergantian, kemudian ketidakkekalan, mampulah kita memilih kapan kita menyematkan identitas, dan kapan kita merasa bahwa ini akan tetap kita miliki. Tidak ada. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang kekal. Nah, ini seberapa pucetnya praktisi woman self defense. Arep ngalang piye nek sinyale kaya mau. Arep piye coba? Arep piye? Ya sudah, sinyal ndak bisa kita bantah gitu. Ndak bisa kita bantah. Mau sampean sabuk coklat, sabuk emas, sinyal kok piye? Nah, kejadian di dalam hidup itu banyak yang seperti itu. Banyak yang tidak bisa kita nyana, nggak bisa kita sangka. Bahkan yang kita sangka pun dia akan berubah. Itu sifat alami pikiran. Maka menjadi wajar berlatih mindfulness sangat menjengkelkan karena kita mengamati sesuatu yang berubah, berganti, bertumbuh, berpindah, termasuk sinyal. Jadi pertama semuanya netral, kedua tidak ada yang kekal, berpindah, dan yang ketiga identitas yang kita sematkan inilah yang membuat pikiran itu menjadi sulit untuk dilepas. Ini sudah menyakitiku. Ada kunya ini. Sudah mengkhianatiku. Terus ditambahin lagi, sakit banget. Nah, itu makna-makna yang kita buat pada sebuah pengalaman yang membuat pengalaman itu menjadi melekat sehingga kita tidak lagi bersifat netral seperti yang digaungkan oleh mindfulness. Bagaimana di bela diri? Bela diri mengajarkan bersikap. Nah, di silat itu hal utama adalah how to, bagaimana kamu bersikap. Makanya di silat itu punya sikap pasang. Kalau sikap pasangmu macan, yuk dadine monyet, berarti ada yang salah gitu. Sikap pasangmu monyet kemudian jadi ikan, ada yang salah.
Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Cara kita menyikapi sesuatu itulah yang akan menentukan reaksi kita berikutnya. Cara bersikap ditentukan oleh kondisi kita saat itu. Kehadiran kita saat itu, pikiran kita saat itu, kewaspadaan kita saat itu. Kira-kira begitu. Maka bahasa simpelnya mindfulness itu adalah jujur kepada apa yang terjadi. Kalau sesuatu itu di luar kontrol, ya sudah sikapi pada sesuatu yang di luar kontrol. Kalau sesuatu itu masih bisa kontrol, sikapi. Maka bela diri tidak mengajarkan kita menjadi malas, tidak mengajarkan kita menjadi berangasan, tetapi waspada. Itu. Waspadanya itu tuh ya Mas ya. Mas, tapi tadi aku tertarik yang Mas Nur cerita. Tapi gimana ya caranya untuk kita nggak ngomongin yang udah sering latihan mindfulness di bela diri ya. Kalau misalnya orang awam itu Mas, kalau orang awam memang sering ya kayak tadi aku bilang yang pikirannya kayak maunya tuh sering kesana kemari. Nah itu kalau dari Mas Nur sendiri gimana sih? Ada nggak kayak tips untuk latihan praktis lah bisa dilakukan mereka bisa mengontrol yang itu tadi karena itu sering banget loh Mas kejadian teman-teman tuh banyak yang ngomong Mas itu ngontrol nih gimana cara praktek latihannya tuh loh Mas yang bisa dilakukan. Tidak ada yang awam dalam dunia mindfulness. Semua dari kita sudah bagian dari mindfulness. Ibu-ibu yang pernah punya anak sudah pernah merasakan tubuhnya selama 9 bulan bagi yang mengandung gitu kemudian merasakan. Kita pernah fokus nonton film, kita pernah fokus makan bakso, kita pernah fokus apapun jika mindfulness dimaknai fokus. Jadi kita pernah waspada saat kita melintas di jalan, kita pernah waspada saat kita lewat depan mertua, kita pernah waspada saat lewat semua orang. Jadi tidak ada yang orang awam dalam mindfulness. Cuman yang terjadi adalah label, nama, dan istilah pada mindfulness itu sendiri yang membuat orang seakan-akan awam. Tidak ada yang awam, semuanya sama. Semuanya sama, cuman ada yang tekun berlatih. Kalau pertanyaannya bagaimana orang awam berlatih, tinggal mengingatkan lagi. Kapan saja Anda semua kita ini mampu mengamati apa yang terjadi semampu-mampunya, nggak usah ditambah embel-embel utuh apa tikungku semampunya. Kalau ngamati nafas mampu 1 menit kalau ngamati perempuan kan bisa ngamati drama Korea gitu kan. Mindfulness bisa dilatih terpisah Mbak. Kalau Anda yang suka nonton drakor ya sudah objek mindfulness lah drakor, nontono film Korea orang nganggu mewek orang nganggu nesu, itu sudah mindfulness. Begitu ada atraksi adegan melo-meloan nangis, itu berarti larut. Begitu ada adegan yang di situ ada emosinya, terus membenci, itu berarti menolak. Simpel saja. Dari yang paling mungkin ya. Pertama itu. Yang kedua, nontono berita ya yang biasanya Anda nesu banget pada seorang tokoh nasional, tidak usah jauh-jauh Indonesia ini, kalau lihat mukanya, reaksi Anda itu berlebihan apa enggak? Dia mati aja, wah jancuk raini re, ele ya. Kalau itu masih keluar berulang-ulang berarti emosinya masih didominasi dan itu bukan mindful namanya karena kita belum berada di tengah gitu. Nonton berita bisa ya kan, kemudian nonton ya kalau mau simple nonton TikTok gitu. Kalau TikTok itu kan lucu kan, ada orang yang lucunya kebangetan, eleke ya kebangetan ya kan, bedese ya kebangetan gitu. Coba belajar melihat di tengah. Kalau kita anggap sesuatu itu terlalu jelek banget, apakah kita langsung emosi? Kalau sesuatu itu terlalu senang banget, apakah kita langsung merangkul? Sementara mindfulness kan kita selalu di tengah. Neng tengah berarti kapan maju nih? Ya maju tapi tetap sadar gitu. Jadi bisa dari drakor kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak bisa dari berita, bisa dari nonton bola. Nonton bola itu kan begini, cok pelebu ya itu ya. Kalau orang persebaya nonton persebaya musuh Arema. Kalau ngamuk berarti orang mindful itu berarti ngamuk full. Ngamuk full gitu. Ngamuk full gitu. Ngamuknya penuh. Kemudian itu, terus apalagi? Terus makan. Kalau tadinya makan nyambi sambil ngobrol sambil coba mulai makan pelan-pelan semampunya. Kalau tadinya makan ya itu pelan-pelan, minum sambil jalan nonton TV sambil nyambi. Saya mengajarkan anak saya di rumah kalau makan, kalau nonton. It's okay.
Kamu nonton oke, kamu makan oke, tapi jangan dicampur. Sama, hidup ini yang bahaya campurannya, Mbak. Kita boleh makan soto, tapi jangan dicampur dengan makanan yang terlalu ekstrim. Soto dicampur jus durian, yuk tadi. Jadi, kenapa mindfulness itu disebut dengan single tasking? Supaya tidak terjadi mangan soto dicampur durian. Nah, orang masuk. Begitu juga pikiran. Saat ini, masa lalu dan masa depan, kalau dicampur itu ibarat soto dicampur durian, campur gado-gado, campur rawon. Sopo sing gelem mangan. So, simpelnya, lakukan sesuatu sesimpel-simpelnya, sesingle-singlenya. Nonton drakor paling gampang. Mewek, kalau di situ ada adegan melo, itu kalau tokoh favoritnya di Sony. Udah simpel. Untuk ngecek mindfulness kita itu, simpel saja. Simpel. Ya. Terus baju. Baju itu adalah simbol mindfulness juga. Jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar. Terlalu ketat ya sumu, terlalu longgar ya welek gitu. Ya. Terlalu ketat bodinya bisa kelihatan, bisa memicu yang nonton. Terlalu kelombrot ya orang nggak mau nonton gitu. Jadi simple gitu. Nggak ada orang awam dalam mindfulness itu. Semua sudah melakukan mindfulness. Kapan saja kita sudah mampu menjadi wajar, menjadi di tengah, nggak kakean pola. Basically it's mindfulness. Ya. Okay. Nonton TV ya begitu juga. Terlalu dekat ya enak, terlalu jauh nggak ketok gitu. Ya, itulah. Berarti bisa dibilang kita ngecek ini ya, respon error ya sebenarnya. Kalau istilahnya yang aku pernah dengar itu gitu, Mas. Cara kita memberi makna sesuatu itu kadang terlalu berlebihan. Berarti kita di situ ada respon error dalam menanggapi suatu hal. Nah, ini perlu kita kasih highlight lah untuk diri kita sendiri ya, Mas ya berarti. Iya cukup punjulan lah, mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Arab gitu. Ojo kepunjulan gitu kan. Sudah, saya ini sudah terbiasa ngajar dengan macam-macam bahasa gitu. Kadang-kadang kita ini dibatasi oleh sebuah terminasi seakan-akan mindfulness bukan sebuah pengetahuan saja, tetapi mindfulness itu pengalaman dan kepantasan. Kapan saja kita berbicaralah sepantasnya. Kapan saja kita berperilaku sepantasnya, sewajarnya. Maka bahasa bedanya mindfulness adalah jujur kepada apa yang terjadi. Nggak mampu ya angkat tangan. Kalau mampu ya terima gitu. Kalau sudah tugasmu lakukan, bukan tugasmu nggak usah melu-melu. Sekarang kan begitu. Ada artis sudah kaya, tapi kok masih pakai narkoba. Kita yang mikir, padahal nggak ada hubungannya itu. Iya. Salahnya di mana ya? Pasti itu hartanya haram. Pasti kepunjulan itu. Terlalu jauh ngurusi orang lain. Ini juga salah satu bukti bahwa kita tidak mindful gitu. Lakumu ya lakoni, nggonmu lakonono gitu kan. Belajarlah di tengah. Belajarlah di tengah. Angel memang belajar di tengah. Lalu apa susahnya gitu? Karena manusia itu biasa melebih-lebihkan atau ngurangi. Gitu. Kepunjulan, maka ada istilah sekarang ada FOMO, fear of missing out. Pokoknya wedi ketinggalan. Asli ini kira butuh, mung cuman ada temannya foto di sana, dia ke sana hanya mau dianggap bahwa dia itu bisa ke sana. Iki kepunjulan jan kengangguran. Kita ini mindful, ayo mindful act. Kita ajarkan mindfulness itu tidak usah kebanyakan terminologi yang ke Inggris-Inggrisan itu loh. Wes pokoknya cukup punjulan, jujuro, apa anane di sini kesel yo mandek, luweh yo mangan ngantuk turu. That's mindfulness gitu. Kadang-kadang kita ini, Indonesia bangsa yang besar yang sudah punya terminologi, kepunjulan artinya terlalu lebih, Mbak. Kalau harusnya makan 2 sudah cukup, makannya 5 gitu. Harusnya bajunya ukurannya segini, kok dipanjangkan, itu kepunjulan. Itu tidak lagi mindful lagi gitu. Harusnya di saat ini mikirnya 20 tahun ke depan, ini kepunjulan gitu. Harusnya di sini mikirnya 10 tahun ke belakang, itu kepunjulan. Iya. Mari kita ajarkan. Yes, kepunjulan. Mari kita ajarkan mindfulness ini dengan terminologi yang simple, dengan istilah yang mudah, dengan cara yang simple. Wes pokoknya juga kepunjulan,
jujuro, lakonono apa yang menjadi peran kita. It doesn't matter kita pakai bela diri, pakai anggrek, pakai gelombang cinta atau apa. Pokoknya urip, waras, jujur, selamat. Wis, cukup. Jadi sebenarnya Nah, sederhana punjulannya juga ada ya yang Mas ya. mengerti. Kalau kita kalau Mas Nur tadi cerita langsung to the point aja, menjadi diri Mm-mm, sendiri, jujur mm-mm. apa yang terjadi, lakukan sesuatu sesimpel-simpelnya gitu. Yes. Overthinking kepunjulan itu. Jadi kalau tadi dengan orang, tidak ada yang awam dalam mindfulness, tidak ada yang awam. Semua dari kita sudah melakukan mindfulness. Cuman muncul manusia-manusia seperti saya ini, seperti panjenengan juga, seperti teman-teman itu, membuat mindfulness itu seakan makhluk luar angkasa gitu. Wah, makannya pelan-pelan, melihatnya pelan. Aura. Kalau memang Anda itu bukan orang yang relatif pelan Surabayaan, yes, jancuk mindfulness cukup bijane. Selesai gitu. Karena kenapa? Mindfulness tetaplah menjadi Jawa, menjadi Sumatera, menjadi Madura yang tidak dijajah oleh istilah mindfulness gitu. Ya kalau memang istilahmu gitu ya, yang penting kan kita jujur apa adanya, mampu ya lakonannya, nggak mampu bertanya, minta bantuan, nggak ada yang bisa bantu ya diam dulu, mungkin suruh berhenti gitu. Ini mindfulness sekarang menjadi sesuatu, aduh aneh ini. Karena kenapa? Saat saya ngajar di Amerika, 2 kali saya ngajar mindfulness di beberapa negara di Amerika, saya ngajar dengan istilah Jawa. Mereka yang terperangah juga. Memang dasar manusia gitu. Karena saya tidak ngerti bahasa Inggrisnya ya, saya pakai bahasa kejawa-jawaan gitu. Ya aku ketok filosofis jane, aku ya bodoh jane. Saya tak jane saya ya ora ngerti istilah ya. Nah, itulah manusia gitu. Kadang-kadang kita ini membeli istilah bukan produk. Ya, 2013, 2015 saya ngomong mindfulness ini, makhluk ini masih dianggap makhluk luar angkasa ya. Begitu sudah ada pandemi, John Kabat sudah mengajarkan kemana-mana, Dalai Lama turun tangan, Guru Mingyur Rinpoche, terus siapapun, Guru Gede Brahma dan lain-lain. Muncul kemauan-kemauan. Alas, tiba-tiba muncul manusia-manusia yang menjadi pengajar mindfulness. It's okay, no problem. Cuman, ya gitu. Kalau memang mindfulness ini akan menjadi beban, nggak usah nganggu jeneng mindfulness. Wes pokoknya aku tak dadi waras, ya apa carane kan selesai gitu. Mikir sak madya ya. Ya. Saya mau menjadi waras kan. Sekarang yang paling kita butuhkan adalah waras gitu. Waras tidak positif COVID, waras tidak stres, waras tidak kelaparan. Mulailah waras dari cara berpikir. Bahwa topik kita hari ini, malam ini adalah bela diri. Ya ini sebagai bumbu saja untuk menjadi pengenak judul. Neng jane iki yang kita omongkan ya kehidupan sehari-hari. Pakai baju ya aja kepunjulan, kalaupun yang suka sabun ya pakai sabun, yang nggak suka nggak usah pakai. Mau tanya Mas Nur, sesuai judulnya bela diri, apakah boleh bertarung sama pikiran dan perasaan? Wes. Wah, jan. Iki wong kengangguran meneh kowe. Iku sing jelas wong kengangguran. Pikiran-pikirane dhewe, perasaan-perasaane dhewe dijak tarung. Jan iku rada edan iku. Gak boleh. Tapi kalau Anda siap, ya lakukan. Neng, itu hanya orang bodoh yang mau bertarung. Wong pikiran itu abstrak. Pikiran itu sesuatu yang, aduh gimana ya. Loh, kok mau tarung sama pikiran? Pikiran itu kalau dianggap tidak penting ya selesai. Tapi saat kita anggap penting, dia akan ada terus. Pertama. Yang kedua, yang mengatakan pikiran negatif itu ya pikiran kita sendiri. Yang mengatakan pikiran positif ya pikiran kita sendiri. Ayo, piye. Jadi, apakah boleh bertarung dengan pikiran sendiri? Kengangguran, mbok ngopi, rokokan, rampung. Pikiran kok dijak gelut ya, nangel. Apa sampai berlatih ikut MMA, apa berlatih ikut IPSI, tarung karo musuh. Lebih jelas. Tarung karo pikiran. Kalah yuk diguyu. Aduh, jangan penak itu. Ngono yang ngono neng, tapi aja ngono lah gitu. Aja ngono gitu.
Oke Itu ya, yakin pertama banget jawabannya itu. jangan gitu gitu ya. Ya, gitu. Oh, kengangguran tarung sama pikiran. Pikiran itu bukan sesuatu yang mengganggu saat kita tidak maknai sebagai sesuatu yang mengganggu. Yang membuat ya kita sendiri, yang memaknai ya kita sendiri, yang mengarahkan kita sendiri. Satu, kalau mau selesai dengan pikiran, banyak berkenalan dengan pikiran. Banyak berkenalan, bahasa lainnya ya meditasi gitu. Namanya kenalan, apa adanya terima. Ono sing elek ya tompo, ono sing apik, bagus ya terima, jelek ya terima. Kadang-kadang kita meditasi, belajar mindfulness, sindrom kesempurnaan. Saya mindful, nafas, langsung sehat. Ayo Jan, saya yo mau begitu juga. Ya kalau memang pikiran kita ini bosok, ya lama baiknya. Bertahun-tahun bosok kok. Pikiran kita ini Bosok itu bertahun-tahun busuk rusak ya. kok. Wes bosok ajur ambiar gitulah bahasanya gitu. Kalau memang pikiran kita ini banyak distorsi, banyak perbandingan, banyak penolakan, banyak keraguan-raguan, ya kita butuh waktu yang lama untuk mengenalinya sampai menemukan. Ada istilah membersihkan lumpur-lumpur pikiran. Berarti ono lumpur, ada solar, ada bensin, whatever lah. Itu istilah gitu. Jadi saya mengajak ini mumpung teman-teman yang ada mindful, mari kita ngajarkan mindfulness ini dengan konsep yang relatif lebih mudah sehingga orang tidak memaknai bahwa dirinya awam. Tidak ada yang awam dalam mindfulness. Yang ada adalah kita hanya terjebak pada terminologi, istilah-istilah yang seakan-akan begitu. Ada istilah stop, ya kan? Stop itu apa sih kepanjangannya, Mbak? Stop. Stop itu Ya, stop. stopnya Berhenti berhenti. sejenak. Nah, ya kan Kemudian simpelnya lah ngene aja. Oke, wes, simple lah ngene sih, mandek ju ambekan terus amati gitu. Ojo kemerungsung kan selesai gitu kan. Cuman balik-balik lagi kita ini, aduh kemakan istilah seringnya. Jadi ilmu yang harusnya gampang, yang itu sudah ada di negara kita, jadi angel mergo kudu ngapalke stop ki apa mau stop take a breath of lah jan angel modar ki. Intine menengo ambekan sik aja mengges-mengges ya diamati terus ya sudah setelah diamati kamu mau lanjut ya lanjut ya kan lanjut ada sesuatu yang berat siap enggak kalau enggak ya menang selesai kan selesai begitu. Jadi bolehkah bertarung dengan pikiran? Yaitu kengangguran, Mbak. Kengangguran. Pikiran itu bukan musuh, ndak ada musuh dari pikiran. Diamati, dikenali geraknya, lagunya, sifatnya, nanti dia akan tertaklukkan dengan sendirinya. Karena ya caranya bisa tetap mindful saat terlalu banyak tuntutan atau hal-hal toksik yang bikin kita emosi. Itu caranya gimana, Mas? Tuh. Ya tetap mindful. Istilah yang dipakai aja sudah berat itu, tuntutan. Koyok terdakwah ya. Kalau kita sudah merasa terdakwah terus, ya kita akan dituntut. Ya rubah istilah. Jangan jadi terdakwah. Didakwah dituntut. Ya. Kemudian istilah yang kedua adalah toxic. Ini kan istilah yang tidak memberdayakan yang ada di zaman pandemi ini. Toxic positivity, toxic people. Wajan toxic artinya apa? Racun apa ya? Istilahnya diganti, tuntutan. Tidak ada yang nuntut. Mindfulness ini berbicara sebuah kewajaran. Kalau bisa lakukan, nggak bisa belajar lagi, belum bisa istirahat dulu. Pertama itu. Kemudian adalah toxic people. Jangan ngumpul mbek menungso, jangan ngumpul dengan manusia kalau tidak siap dengan kelakuan manusia. Manusia itu ya ada yang bedes, ada yang garangan, ada yang boyo gitu kan ya itulah manusia gitu. Maka yang harus kita pahami adalah sifat alami manusia. Kebetulan kita ketemu garangan, siap-siaplah menyikapi garangan. Kebetulan kita ketemu boyo, siap-siap menyikapi boyo gitu. Ya sudah selesai gitu. Kadang-kadang kita melihat di depan itu ada buaya tapi pengennya kayak garangan. Kita melihat garangan pengennya kayak buaya. Kita selalu berpikir dengan peta pikiran kita sendiri. Kita melihat orang lain, tapi dengan tafsiran kita sendiri. Orang lain itu kan ya orang lain. Makanannya berbeda, gizinya berbeda, agamanya berbeda, seleranya berbeda, ukuran celana dalamnya berbeda. Gitu. Kenapa kita harus memaksa? Sehingga dianggap bahwa itu toksik gitu. Karena tidak sesuai, tidak sejalan, toksik.
Lah, kok ya aneh gitu. Rokok itu yang jelas-jelas toksik. Para perokok ini masih bahagia kok. Karena nerima. Loh ini manusia ndak ngapa-ngapain dibilang toksik. Aneh ini manusia ini. Sedikit-sedikit toksik. Sedikit-sedikit. Perokok itu mbah-mbah umur 70 tahun sambil nyangkul. Padahal jelas ada tulisannya membunuhmu. Merusak. Wah jangan ada gambarnya. Tapi senyum-senyum. Kenapa? Nampo. Menerima. Loh kita manusia karena belum dianggap sesuai dengan yang kita mau. Langsung kita memberikan label toxic people, toxic positivity. Ya sudah. Istilah itu yang menghalangi. Yang pertama tuntutan, ya selalu merasa dituntut untuk sempurna, untuk baik, untuk ya lakukan semampu yang bisa lakukan. Kemudian ini belajar mindfulness itu jangan sindrom kesempurnaan di awal. Mau nulis buku karena jelek dihapus, mau nulis status jelek dihapus, mau belajar sesuatu nggak perfect dihapus, belajar meditasi pengennya langsung sekelas dengan Dalai Lama, dengan Rumi. Ayo modar, sadari diri keterbatasan kita ini, terima itu. Nanti ada orang yang tidak berpihak disebut toksik. Yang rokok jelas-jelas toksik, ada orang yang senyum-senyum karena nompo dengan bahagia. Bukan berarti saya ini menyalahkan, tetapi coba dilihat orang lain sebagai orang lain. Kalau kita tahu bahwa orang lain dan kita tidak punya kuasa merubahnya, ya sudahlah. Garangan kok dituntut jadi buaya ya tidak bisa gitu. Nah selesai. Berapa lama pikiran kita lega itu apa? Lego gitu maksudnya mungkin ya. Berapa lama pikiran kita lega atau menerima kehilangan orang yang kita cintai untuk selamanya? Wish, berapa lama Mas bisa menerima? Dalam hal ini saya punya cerita. Saya sering menceritakan hal ini karena ini pengalaman saya. Di tahun 2011 saya ditinggal oleh ibu saya, meninggalkan saya dalam kondisi saya mengajar. Wah, iki aku ya rodok sakti di sini. Jadi ibu saya tidak ada, saya tetap ngajar dan sampai selesai. Nah, ya toh? Menarik toh? Jadi tapi ini antara gendeng dan edan ini. Jadi tidak bisa ditiru antara saya gendeng dan edan gitu. Tapi artinya begini gitu. Kalau tolak ukurnya berapa lama, tidak ada tolak ukurnya. Kalau kita sudah merasa cukup dan ini yang terbaik kepada orang itu, ya selesai gitu. Sebenarnya yang bermasalah itu bukan yang meninggalkan, kitanya ini merasa nggak rela gitu. Karena apa tadi yang saya katakan, terlalu menyematkan kepada sesuatu untuk sempurna terus, untuk bersama terus, untuk dekat terus, seakan-akan orang lain itu adalah diri kita. Ya nggak bisa, walaupun itu orang tua, itu ya orang lain sejatinya. Kalau kita punya kedekatan emosional, tapi secara fisik itu orang lain. Kita pahami orang lain punya kebutuhan, punya tanggung jawab, punya batasan waktu untuk hidup di dunia ini, punya peran. Kadang-kadang karena kita terlalu percaya, terlalu berpositif sangka bahwa yang bersama akan bersama terus, yang jauh akan jauh terus. Lah itu tidak bagus juga. Maka jangan terlalu menganggap hal yang semestinya tidak begitu dibegitukan gitu. Kalau bahasa orang Jawa itu ndisi kerso, mendahului sebuah konsep ketuhanan bahwa ini akan begini terus atau ini tidak akan begini terus. Kalau tolak ukurnya berapa lama, secepat kita percaya bahwa ini yang terbaik, ya selesai. Tapi kalau kita coba ya dulu aku begini, coba ya dulu aku tidak begini, seandainya dia begitu, padahal ini kan bukan salahku, ini salah, itu panjang, terlalu banyak negosiasi yang nggak jelas gitu. Artinya kita terus minta dimaklumi, ya tidak akan pernah selesai. Waktunya tidak ada yang tahu, secepat kita merelakan, seperti kita ngentut, bau sebentar hilang, selesai. Karena kita tidak melekat. Mau makan sate, mau makan bakso, mau makanan enak, begitu sudah plung di lengtai wong itu, dan kita rela, ya sudah selesai gitu. Kita wawi keluar gitu. Tapi sebanyak apapun yang kita keluarkan, kalau belum selesai waktunya wawi, ya kita tunggui. Sebanyak-banyaknya kamar mandi ditutup, kita sedot sendiri. Yo enak dah, karena kita nompo.
Tapi kita baru masuk ke WC umum mungkin atau di rumah bahkan ada butiran segini atau bercak segini bekas orang lain, kita teriak-teriak, ngomong jorok, kotor, ilfil, whatever gitu kan dengan segala bahasanya lah kurang ajar. Tapi giliran punya kita sendiri sak tumpuk begini, ditunggoni bahkan kalau laki-laki itu sambil rokokan, bayangkan. Jadi, jadi penderitaan itu menjadi tidak ada manakala diterima. Maka mindfulness identik dengan penerimaan. Begitu. Jadi Kalau kita sudah bisa menerima, secepat kita menerima, ya secepat itu juga perubahan terjadi. Ketegangan-ketegangan emosi, ketegangan-ketegangan saraf itu akan berubah dengan sendirinya. Oke, jadi kerelaan begitu, Mbak. Tadi ya. Penerimaan tadi berarti. Kalau berbicara closing statement, kita panjang lebar berbicara mindful, bahkan dikait-kaitkan dengan bela diri. Artinya kan ketidakmampuan kita mengenal diri kita sehingga kita tidak tahu cara memperlakukan diri kita. Ketidakmampuan kita mengenali pikiran kita sehingga kita tidak tahu menyelesaikan apa yang terjadi di pikiran kita. Sebenarnya itu saja. Maka untuk mampu menyesuaikan banyak hal di dunia ini, termasuk pada diri kita, pada pikiran kita, pada kehidupan nyata kita, banyaklah berkenalan. Ya, berkenalan itu ada yang memaknai meditasi, ada yang memaknai mindfulness, ada yang bisa memaknai pengamatan sempurna, ada yang memaknai jedah dalam kini, ada yang memaknai mengamati keberadaan, doesn't matter apapun namanya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah nggak kenal, kita gagal berkenalan, kita akan tidak mampu mengajak tubuh kita untuk menjadi apa? Menjadi sehat, menjadi baik-baik saja, menjadi tenang. Sebenarnya kuncinya adalah kenal apa tidak? Kalau sudah kenal, kan kucing aja kalau kenal dipanggil namanya ngaku kan, ngikut kan. Anjing aja sekarang kita banyak lihat orang-orang di anjing aja kalau kenal, maka masa pikiran sendiri mau diajak tarung? Anjing, monyet, semua binatang, maaf saya contohkan binatang, kalau kita kenali dia, kita kasih makan dia baik-baik, dia nurut sama kita. Begitu juga pikiran. Kalau kita kenali pikiran, kita kasih makan, kasih perlakuan dengan sikap yang tegas, sikap yang jujur, sikap yang welas, kita akan mudah mengendalikannya, kita akan mudah mengarahkannya. Bahkan membawa kepada tujuan-tujuan yang lain. Mungkin untuk kesehatan, mungkin untuk ketenangan, kedamaian, dan lain-lain. So, kenali diri seutuhnya, semampunya, kemudian pahami bahwa kalau kita gagal mengenali diri sendiri, kita akan gagal bekerja sama dengan diri kita. Entah itu fisik, entah itu bela diri mengajarkan mengenali batasan-batasan tubuh, meditasi mengenali batasan-batasan mental, kemudian NLP mengajarkan batasan-batasan makna di pikiran kita. Maka berkenalan adalah kuncinya, tabah adalah caranya, konsisten adalah jalannya. Seperti itu.